Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan salah satu dewan pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah atau yang biasa dikenal dengan STDI Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat semua, satu keluarga juga ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Baiklah pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga dan tentunya kaum muslimin baik yang menyimak live interaktif ini maupun yang tidak menyimaknya. Baiklah pemirsa, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri ana sendiri, begitu pula saya ingin mengingatkan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat akan pentingnya menuntut ilmu agama, ya, bahwa ilmu agama ini merupakan sesuatu yang sangat besar sekali manfaatnya bagi kita, dan saya melihat tidak ada sesuatu yang lebih banyak dan lebih besar berkahnya daripada ilmu agama. Coba kita renungkan ya, di antara sisi keberkahan dari ilmu agama ini. Mulai dari menuntut ilmu agama, ya. Amalan menuntut ilmu agama mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi kita. Dengannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian ketika seseorang menjadi penuntut ilmu, maka semua penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun untuk orang ini. Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dan sungguh seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan. Ini merupakan keberkahan yang luar biasa yang datangnya dari ilmu agama. Kemudian apabila orang tersebut menjadi seorang ulama, dia mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Ini kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dan dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang ulama dibandingkan seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku apabila dibandingkan dengan orang yang paling rendah dari kalian. Coba lihat bagaimana tingginya keutamaan para ulama, dan itu tidaklah mereka dapatkan kecuali karena keberkahan dari ilmu agama yang ada pada mereka dan mereka amalkan. Kemudian ketika mengerjakannya, kita dapat pujian. Ketika mengajarkannya, kita akan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mendapatkan doa kebaikan dari siapa? Dari seluruh penduduk langit dan bumi. Ya, karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlal aradin
yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, mereka semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ada solawat dari Allah, artinya adalah pujian-pujian. Ada solawat dari malaikat, dari penduduk langit dan bumi, artinya adalah doa-doa kebaikan. Ini ketika mengajarkannya kepada orang lain. Setelah ilmu tersebut kita ajarkan kepada orang lain, kemudian diamalkan oleh orang lain, kita juga dapat keberkahan yang luar biasa. Kita mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkan itu. Coba lihat dari awal menuntut ilmu agama sampai akhirnya ilmu agama tersebut diamalkan oleh orang lain, kita terus mendapatkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Oleh karena itu, ya saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat agar semangat untuk menuntut ilmu agama, walaupun banyak yang menghalangi kita dari hal tersebut. Banyak kendala-kendala yang tentunya kita akan alami ketika kita berusaha untuk mendapatkan atau menuntut ilmu agama. Namun ingatlah terus keberkahannya yang luar biasa, sehingga rintangan-rintangan tersebut tidak ada artinya bagi kita, karena memang kita tahu ilmu agama ini sesuatu yang sangat luar biasa, besar manfaatnya bagi kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan pemirsa, itulah tadi nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik pemirsa, kami akan menginformasikan bahwasannya live interaktif ini dapat Anda dengarkan pula melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Mas Radio FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087, atau bisa Anda lihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik Ustadz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Rusadi di Sambas. Silakan Bapak Rusadi. Di Sambas. Silakan Bapak. Bapak mohon maaf, volume televisinya tolong dikecilkan Bapak. Sekejap, sebentar. Makin kuat. Ini mau bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini, kalau imam sholat fardu kan, imamnya kan lagi membaca surat Al-Fatihah. Dia mahrujul hurufnya misalnya kurang pas gitulah. Apakah boleh kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam, tidak berbarengan lah, tapi selisih satu ayat lah gitu. Baik, itu saja. Ya. Cukup. Jawabannya ya, kita lihat makharijul hurufnya imam dahulu, karena ini pertanyaan tentang Al-Fatihah ya, dan Al-Fatihah adalah rukun salat ya, sehingga kesalahan di situ akan mempengaruhi kesalahan makmum.
akan mempengaruhi keabsahan makmum sebagai makmum imam ini, mempengaruhi keabsahan sholat makmumnya. Maka kita lihat ya kesalahan dari makharijul hurufnya. Apakah kesalahan tersebut sampai mengubah makna ataukah tidak? Ya, kalau tidak pasnya makharijul hurufnya imam tidak sampai mengubah makna, maka masih tidak masalah, ya. Masih tidak masalah karena kesalahan tersebut bukan kesalahan yang fatal. Misalnya bacaan shinnya kurang, ya, sehingga antara shin dan sin dia kurang sempurna sebagai shin, tapi ada sifat shinnya, tapi terlalu sedikit sehingga mirip dengan sin, tapi juga bukan huruf sin. Maka kesalahan seperti ini tidak sampai mengubah makna. Kemudian misalnya kesalahan pada panjang pendeknya, ya, bukan makhraj tapi panjang pendeknya. Harusnya 2 harokat dia baca sampai 4 harokat. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim, dia panjangkan man. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ini panjang yang melebihi batas, ya. Karena matabi itu harusnya 2 harokat, dia baca lebih dari itu. Maka kesalahan seperti ini tidak mengubah makna, ya. Kesalahan seperti ini tidak mengubah makna sehingga makmum masih bisa menjadikan imamnya sebagai imam, tidak ada masalah. Walaupun kurang afdal, ya. Tapi ketika kesalahan makharijul hurufnya memang sampai mengubah makna, maka di sini makmum harus memisahkan diri dari sholat berjamaah bersama imam itu. Bagaimana Ustadz mufaraqahnya ini atau memisahkan dirinya? Ya silahkan diniatkan dalam hati bahwa sekarang ya Anda berpisah dari imam dan sholat sebagai seorang munfarid, bukan sebagai makmumnya dia. Dan ketika itu ya Anda harus membaca Al-Fatihah sendiri. Ketika ruku ya tidak perlu ya misalnya menunggu imamnya. Ketika misalnya imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kita ya seperti orang yang sholat sendiri. Karena kita ketika itu sudah memutuskan untuk sholat dalam keadaan sendiri. Namun ketika kita mufaraqah bukan berarti kita diwajibkan untuk menampakkan kepada orang-orang bahwa kita mufaraqah dengan imamnya. Kita berpisah dengan imamnya karena ini harus kita timbang maslahat dan mafsadahnya. Kalau misalnya menampakkan mufaraqah itu mendatangkan kegaduhan, mendatangkan sesuatu yang tidak baik, maka jangan tampakkan. Tapi kita sudah mufaraqah dengan niat kita. Kita niat, kita berpisah dengan imam, kita sholat seorang diri. Karena kita ingin menjaga ya kesempurnaan dari sholat kita. Jadi kalau memang imamnya, makhrajnya salah, tidak tepat dan sampai mengubah makna, maka tidak ada lagi cara kecuali mufaraqah. Adapun membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya setelah imam membaca ayat kita kemudian membaca ayat, imam membaca ayat setelahnya kita membaca ayat setelahnya, ini ya tidak bisa kita lakukan. Pilihan ini tidak ada. Karena kalau kita masih menjadi makmumnya imam tersebut, ya maka menurut sebagian ulama ya, dan ini banyak pendapat ini ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat dengan pendapat ini, dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau banyak ya,
maka sholat kita menjadi tidak sah. Selama bacaan kita benar, ya, bacaan kita makhrajnya benar, sedangkan imamnya, ya, bacaannya salah makhrajnya sampai mengubah makna, ya. Sehingga pilihannya kita mufarakah dan kita membaca Fatihah sendiri, begitu pula zikir-zikir yang lain dalam sholat kita baca sendiri semuanya. Namun saya ulangi lagi, menampakkan mufarakah ini harus kita pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Kalau mafsadahnya lebih besar dalam menampakkan mufarakah, maka jangan ditampakkan. Silahkan ikuti imam dalam gerakannya, tapi niat kita sudah sholat sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Rusadi yang sudah bertanya dari Sambas, Kalimantan Barat tadi. Baik, selanjutnya Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan dari Ummu Usamah, datang dari Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memajang foto makanan di status WhatsApp? Bukan untuk berdagang Ustaz, padahal dia sudah mengerti tentang hukumnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ya, memajang foto-foto makanan di media sosial pada asalnya dibolehkan, ya. Pada asalnya dibolehkan karena ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Sehingga kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal, perkara-perkara yang non ibadah itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga kita katakan pada asalnya dibolehkan, kecuali ada dalil-dalil atau bukti-bukti atau pengaruh-pengaruh yang menjadikannya tidak boleh. Misalnya, ya, apabila dengan menampakkan makanan tersebut, ya, akhirnya banyak orang yang terganggu perasaannya, ya, atau dengan menampakkan makanan-makanan tersebut akhirnya mendatangkan mudarat yang besar, ya, bagi orang lain, maka yang seperti ini menjadi tidak boleh, ya, menampakkan makanan apabila mendatangkan mudarat yang besar kepada orang lain, ya, menjadi tidak boleh karena adanya unsur mudarat tadi. Tapi pada asalnya dibolehkan. Dan saya menyarankan, ya, kepada orang-orang yang hobinya demikian untuk berhenti dari tindakan-tindakan yang seperti ini. Kenapa? Karena biasanya yang seperti itu akan mengganggu perasaan orang lain. Biasanya demikian, ya. Orang menyangka bahwa orang ini selalu dalam kenikmatan, sehingga akhirnya banyak orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya, karena dia melihat keadaan yang lebih dari dirinya. Dalam masalah dunia demikian, ya. Kalau kita misalnya punya sepeda kita sudah lumayan bagus, kemudian kita melihat ada orang lain punya motor, maka sepeda kita seakan-akan tidak ada harganya atau sangat kurang harganya. Berbeda kalau misalnya kita punya sepeda, kemudian kita melihat ada orang lain yang tidak punya sepeda sama sekali, maka nikmat sepeda ini menjadi sangat istimewa bagi kita. Begitu pula soal makanan juga demikian. Apabila kita pamerkan apa yang ada pada kita dan makanan itu istimewa, kemudian ada orang melihatnya dan makanan dia biasa-biasa saja, maka sebenarnya nikmat yang ada pada dia yang sebenarnya sudah sangat lumayan, ya, itu menjadi tidak ada harganya karena dia melihat nikmat lain yang jauh lebih baik dari nikmat yang ada pada dia. Berbeda kalau dia tidak melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, dia akan mensyukuri apa yang ada pada dia, ya, makanan-makanan yang dia makan setiap hari, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, sebaiknya yang seperti ini sebisa mungkin kita hindari. Baik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ummu Usama yang sudah bertanya dari Provinsi Riau tadi. Baik, selanjutnya sudah ada telepon yang bergabung pemirsa, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Saya bertanya. Halo, ya, dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah dari Sidoarjo, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Ya, Afwan Ustaz, saya bertanya. Di dalam golongan kami itu dilarang untuk mengaji dari YouTube. Mengajinya kami harus berasal dari golongan kami sendiri. Boleh dari YouTube, tapi dari ustadz-ustadz kami sendiri, dari golongan kami. Nah, apabila kami
tidak menaati dihukumi berdosa. Apakah benar itu kalau kita tidak mentaati perintah itu kita berdosa? Sedangkan secara real dari YouTube yang saya dapatkan dari Ustadz Sunnah seperti Ustadz ini ada Niri ini saya sangat senang gitu loh. Tetapi kami dilarang gitu loh. Apabila saya mentaati itu, apakah saya berdosa? Baik, cukup Ibu. Ya. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fi Ustaz. Baik, barakallah. Terima Iya. kasih Ibu. Ya, silakan Ustaz. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di dalam beragama Islam kita diwajibkan untuk mengikuti dalil yang kuat, dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, dalil dari ijma' para ulama, dalil dari qiyas, dan perkataan sahabat, juga dalil-dalil yang lainnya. Ya, apabila dalil tersebut kuat, maka kita diwajibkan untuk mengikuti dalil itu. Islam memberikan kepada kita konsep yang sangat objektif. Sebagian ulama mengatakan, ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran itu. Ya, ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan demikian, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berbeda pendapat dalam apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sangat objektif, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada si fulan dan si alan, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah adalah dengan kembali kepada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Rasul dengan kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan keduanya harus difahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para salaful ummah. Karena tidak ada yang lebih baik dari mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Dalam riwayat lain dikatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik masa atau sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Dalam riwayat lain, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan mereka adalah generasi yang paling baik dan tidak ada pembatasan di situ, maka kita katakan mereka adalah terbaik dalam pemahamannya. Mereka adalah terbaik dalam praktek beragamanya. Ya. Sehingga kita harusnya mengikuti mereka. Kita harusnya mengikuti mereka. Apalagi ya, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa semua sahabat Nabi Muhammad SAW pasti dimasukkan ke surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat. Yang intinya orang-orang yang mereka lebih dahulu masuk dalam Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Mereka siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar tersebut dengan baik. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa rada. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat. Allah menjanjikan untuk mereka surga. Dikatakan ini mereka, tidak ada pengecualian sama sekali. Itu menunjukkan bahwa semuanya akan masuk surga.
Di dalam ayat yang lain, ya, di surat An-Nisa, Allah katakan, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya Allah janjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dimaksud di situ adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini sedang menjelaskan tentang kaum muslimin yang ikut perang dan kaum muslimin yang masuk Islam setelahnya, setelah peperangan. Dikatakan semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan semuanya, tidak ada pengecualian. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, mereka adalah orang-orang yang paling baik, mereka ahli surga, sehingga pemahaman mereka lah yang harusnya kita kedepankan. Praktek beragama mereka lah yang harus kita contoh. Pemahaman fikih mereka lah yang harusnya paling kita dahulukan. Apabila ada perbedaan antara pemahaman orang di zaman ini dengan pemahaman generasi yang paling baik ini, harusnya kita dahulukan pemahaman generasi terbaik ini. Ya, jangan sampai kita terlalu fanatik kepada person tertentu. Fanatiklah kepada dalil. Fanatiklah kepada dalil, karena dalil itu maksum. Dalil yang sahih dalam syariat Islam pasti maksum. Sedangkan person-person, ya, selain para nabi dan para rasul, ya, mereka tidak maksum, ya. Dan saya katakan, golongan-golongan yang mereka mengandalkan doktrin, biasanya mereka berusaha untuk membodohkan pengikutnya. Saya ulangi, ya, golongan-golongan yang mengandalkan atau selalu memprioritaskan cara doktrin, biasanya golongan-golongan tersebut berusaha bagaimana pengikutnya selalu dalam kebodohan, agar mereka bisa didoktrin, agar mereka bisa dijadikan sebagai orang-orang yang fanatik buta. Karena biasanya orang yang berilmu, dia akan semakin jauh dari fanatik. Karena dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu jalannya. Sehingga dia tidak perlu lagi untuk fanatik. Karena dia apabila bersikap, dia tahu mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah. Apabila ada orang yang menyelisihi pandangannya dalam memahami dalil, maka dia akan mengikuti dalilnya. Karena yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti dalil sesuai dengan pemahaman yang kita lihat, ya, lebih kuat, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Sehingga kalau misalnya ibu tadi, ya, mendengarkan dari ustadz-ustadz lain yang datang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan difahami dengan pemahaman para salaful ummah, maka tidak ada dosa sama sekali. Justru itulah yang diwajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin, menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, tidak dibatasi siapanya. Tapi kita diberikan batasan siapa yang ulama, itulah yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Batasannya cuma di sini. Bertanyalah kepada seorang ulama. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini adalah ahli ilmu. Apabila kalian tidak tahu. Kalau kita melihat ada seseorang, dia membawa ilmu yang mendalam, ya, ayat-ayat Al-Qur'annya dia sampaikan, hadis-hadis Nabi dia sampaikan, dan dia juga mendahulukan pemahaman para salaful ummah, maka itulah seorang ulama yang rabbani, ya. Wallahu taala alam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan semoga ibu yang bertanya dari Sidoarjo tadi dan juga kaum muslimin semuanya dimudahkan untuk terus belajar menuntut ilmu agama yang sahih. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Ida. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya mau nanya. Saya itu kalau sholat maghrib, setiap sholat itu Ustaz, saya itu melaksanakan sholat sunnah itu Ustaz. Kalau saya maghrib, saya sholatnya sunnah itu 2 rakaat. Tapi kalau
Yang tidak diperbolehkan itu isya apa duhur apa maghrib itu Ustaz, yang katanya tidak ada sunnahnya itu Ustaz. Tidak ada sunnah qobliyah apa ba'diyah? Ya, qobliyah karena dengan ba'diyah itu. Taib. Baik, Ya. cukup Ibu. Ya cuman itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat qobliyah dan ba'diyah ya, yang ada dalilnya adalah salat qobliyah subuh. Ini yang paling dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak pernah meninggalkan salat qobliyah subuh walaupun beliau dalam keadaan safar. Ba'diyah subuhnya dilarang. Ya. La salata ba'da subhi hatta la salata ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada salat setelah salat fajar sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi ba'diyah subuh ini yang dilarang. Kemudian qabliyah zuhur sangat dianjurkan 4 rakaat. Ba'diyah zuhur juga sangat dianjurkan termasuk rawatib 2 rakaat. Bisa 4 rakaat tapi ya yang 2 rakaat bukan rawatib. Yang rawatib hanya 2 rakaat saja. Tambahan 2 rakaatnya bisa kita lakukan tapi bukan termasuk sunnah rawatib, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Salat asar qobliyahnya ada. Ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Dan itu juga bukan rawatib, tapi itu dianjurkan. Adapun ba'da salat asar ini tidak ada dan ada larangan untuk salat ba'diyah asarnya. Sebagian ulama mengatakan ada salat ba'diyah asar, namun yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan ya sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian maghrib ya qobliyahnya ada 2 rakaat ya. Tapi ini bukan rawatib juga. Sunnah tapi tidak sampai pada derajat sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu sunnahnya muakkadah ya. Tapi tidak masalah kita salat qobliyah maghrib 2 rakaat. Adapun ba'diyah maghrib ya, maka disunnahkan 2 rakaat dan ini rawatib. Ya, ini sunnahnya sangat dianjurkan, ya sangat ditekankan. Salat isya tidak ada bilangan khusus untuk qobliyahnya. Ya, karena qobliyah isya ini tidak ada dalil yang khusus. Para ulama menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli adzanaini shalah, bahwa setiap waktu antara 2 adzan itu ada salat sunnahnya. Tidak ada batasan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tidak ada. Makanya karena salat qobliyah isya dikembalikan kepada hadis ini, maka salat qobliyah isya ini tidak ada batasan bilangannya. Bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa dikerjakan 4 rakaat dan seterusnya. Yang penting kita ada waktu untuk salat antara azan dan iqamah. Adapun ba'da salat isya, maka ada salat 2 rakaat dan itu masuk dalam kategori rawatib. Ya, sangat ditekankan sekali dan bilangannya 2 rakaat. Ya, wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih juga kepada Ibu Ida di Palembang yang sudah bertanya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Rasid, Pak, Jakarta Pusat. Baik, silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terkait dengan sedekah itu kan antara lain juga sarana untuk kesembuhan penyakit Pak Ustadz. Iya. Nah pertanyaannya, ketika saya dalam perjalanan ke rumah sakit itu saya menemui pemulung Pak Ustadz, suami istri pemulung. Saya sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya sedekah saya kasihkan ke mereka itu. Kemudian saya katakan, tolong doakan saya bilang saya ini sedang sakit. Dia bilang iya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kan melihat penampilannya ya, maksud saya mungkin tidak dia tidak sholat atau gimana. Ini bukan saya menuduh, tapi bedalah kalau misalnya saya melihat Ustadz gitu kan. Ini Pak Ustadz, pertanyaan yang kedua, kita juga kan boleh minta
minta didoakan oleh orang-orang saleh Pak Ustadz. Nah, kesulitannya kan mencari orang yang saleh ini di mana Pak Ustadz? Apakah ustadz-ustadz yang sunah-sunah yang biasa tampil ini bisa dikatakan orang yang saleh gitu Pak Ustadz? Maksud saya, siapa tahu suatu saat saya ketemu, saya minta didoakan gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang para ulama ya banyak yang menjelaskan bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit ya. Ada hadis yang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah ya. Diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan lemah ya. Ana lebih condong ke pendapat yang melemahkan hadis ini. Namun walaupun hadis ini lemah ya, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih memang ya, sedekah bisa menyembuhkan sakit. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwa perbuatan baik ya itu bisa melindungi seseorang dari kematian yang buruk ya. Sedekah itu bisa melindungi seseorang dari kematian yang buruk. Kalau kematian saja bisa dihindarkan ya, kematian yang buruk bisa dihindarkan oleh sedekah, apalagi hanya sakit ya, apalagi hanya sekedar sakit. Maka tentunya ya kemampuan sedekah yang bisa menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk ya, tentu dia kemampuannya jauh lebih kuat daripada hanya menghindarkan seseorang dari penyakit ya. Sehingga hadis tersebut, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah ya, ini hadis yang lemah namun maknanya sahih sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, sehingga kita boleh ya menjadikannya sebagai dorongan kita untuk beramal sedekah. Namun saya lebih menyarankan kepada orang yang bersedekah untuk mengikhlaskan sedekahnya dalam untuk mencari pahala dari Allah saja. Ya, ketika bersedekah ikhlaskan sedekah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tetap menjaga keikhlasan kita berada dalam kesempurnaannya yang paling tinggi. Tapi kita tidak kehilangan keutamaan sedekah yang bisa menyehatkan seseorang dari sakitnya. Bisa difahami ya bahwa ketika kita sedekah, kita niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah saja, maka bukan berarti kita akan mendapatkan pahala saja, tidak. Tapi kita tetap akan mendapatkan semua keutamaan sedekah yang sangat banyak sekali. Bahkan keutamaan-keutamaan yang tidak terpetik, tidak terbetik di kepala kita. Karena seringkali seseorang tidak tahu keutamaan suatu amalan. Tetap saja ketika dia melakukannya, keutamaan yang ada untuk amalan tersebut akan didapatkan oleh orang itu walaupun orang itu tidak menyadarinya. Begitu pula dengan sedekah ini. Ketika kita bersedekah ya, dan kita niatkan hanya untuk menghadapkan pahala, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka kita tetap akan mendapatkan keutamaan bisa menyembuhkan sakit kita. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bersedekah kepada orang yang kelihatannya tidak sholat ya. Apakah ini dilarang? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah kepada mereka, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Kita tetap mendapatkan pahala sedekah. Bahkan bersedekah kepada anjing saja ya, dengan memberinya makan, ini ada pahalanya. Kepada hewan-hewan ada pahalanya. Fi kulli kabidin ratbin ajrun. Pada setiap liver, pada setiap liver
yang basah itu ada pahala. Maksudnya ketika kita menjadikan makhluk hidup itu tetap terjaga kehidupannya, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun dia non-muslim, bahkan walaupun dia kafir. Tetap saja kita akan mendapatkan pahala dari sedekah kita. Memang nanti pahalanya bisa berbeda-beda. Pahalanya bisa berbeda-beda. Ketika kita bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, pahalanya berbeda dengan ketika kita bersedekah kepada orang yang tidak terlalu membutuhkannya. Ketika kita bersedekah kepada misalnya orang yang sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu sangat bermanfaat bagi dia, berbeda dengan ketika kita bersedekah kepada orang yang terkesan kurang menjaga kemuliaannya, ya, orang biasa bahkan mungkin terlihat banyak bermaksiat, berbeda, pahalanya berbeda. Memang sisi itu ada, tapi yang jelas semua sedekah kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan ada pahalanya di sana selama tidak ada ta'awun dalam keburukan. Kemudian tadi yang terakhir, apakah boleh meminta doa kepada orang lain? Ya, jawabannya jelas dibolehkan. Terutama kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang mulia. Kita lihat sebagai orang yang mulia. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka banyak meminta doa kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah mendoakan mereka dan banyak yang dikabulkan. Apakah para ustadz itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pada asalnya demikian, tapi juga belum tentu. Kita tidak bisa memastikannya. Belum tentu ya seorang ustadz lebih mulia daripada orang yang didakwahinya. Bisa saja di sana ada orang-orang yang didakwahi oleh seorang ustadz, dia lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ya. Bisa saja penanya tadi lebih mulia daripada saya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu sama sekali. Dan kita merasa setiap dari kita punya kekurangan yang banyak, punya dosa-dosa yang seringkali tidak dilihat oleh manusia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya untuk bisa selalu istiqamah dalam kebaikan. Tapi yang jelas ya, ketika kita melihat ada orang yang menurut kita mulia, maka silahkan kita meminta doa kepada dia. Ini dibolehkan karena memang ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Namun yang terakhir saya ingin garis bawahi, jangan mengandalkan itu. Jangan mengandalkan doa dari orang lain. Karena seringkali orang lain itu lupa untuk mendoakan kita. Ya, seringkali orang lain tidak begitu perhatian dengan kita. Kelihatannya berdoa, ya, tapi cuma sekali. Lebih baik kita mengandalkan diri kita sendiri, kita berdoa, terus berdoa dan istiqomah dalam doa kita. Bisa jadi itu yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doanya orang yang kita lihat dia mulia tapi hanya sekali saja. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khair Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Rosyid di Jakarta yang sudah bertanya tadi. Semoga jawaban dari Ustaz dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung lagi bersama kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Bandung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya. Ya, silakan. Jika kita misal membeli material bangunan, kemudian setelah diantar ke tempat kita memberikan sesuatu kepada supirnya itu, semisal mungkin tambahan upah atau segelas kopi gitu. Padahal supir itu mungkin sudah dibayar oleh bagian toko materialnya tersebut. Apakah kita tetap boleh memberikan sedikit upah gitu, Ustaz, ke supir tersebut? Gitu aja Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazaki khairan. Baik, terima kasih Ummu Abdurrahman di Bandung. Ya, silakan Ustaz.
Baik, memberikan upah kepada para pegawai, ya, ini pada asalnya tidak boleh, karena dia sudah bekerja dan sudah dikasih upah dari pekerjaannya itu. Dia itu sebagai pegawai sudah bekerja dengan orang tertentu, orang yang menjadikannya sebagai pegawai, dan pekerjaan yang dia lakukan, mengantar dan yang lainnya, itu sudah masuk dalam pekerjaan dia, sehingga ya dia tidak boleh mengambil dari orang lain sebagai upah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan hadayal ummali ghulul, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pegawai itu harta khianat, ya, itu harta khianat, sehingga ya, pada asalnya demikian, tidak dibolehkan. Taib, dikecualikan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila majikannya membolehkan. Apabila majikannya membolehkan. Seperti misalnya, ya, apabila majikannya merasa memang gajinya dia sedikit. Gajinya dia sedikit. Majikannya memang baru bisa memberikan gaji 500.000 per bulan misalnya. Karena dia kasihan dengan pegawainya tersebut, dia mengatakan silahkan ambil upah dari para konsumen. Para pembeli kalau memberi sesuatu, silahkan itu ambil sebagai uang saku. Seperti ini menjadi tidak masalah karena sudah tidak ada unsur khianatnya. Sudah tidak ada unsur khianatnya. Karena di antara sebab yang menjadikan hadayal ummal atau hadiah-hadiah para pegawai itu tidak dibolehkan adalah sisi khianatnya. Dia sebenarnya sudah digaji dengan pekerjaannya itu, kok dia ngambil dari yang lain? Maka di sini ada sisi khianatnya. Dia kerjanya sama, kenapa dia ngambil dari dua orang? Ini ada sisi khianatnya. Sisi khianat ini akan menjadi hilang ketika orang yang mempekerjakan dia memberikan izin kepada dia untuk mengambil itu. Ya, baik. Ini keadaan yang pertama yang dikecualikan. Keadaan kedua yang dikecualikan adalah ketika syubhat khianat tidak ada. Biasanya, ya, para ulama menyinggung masalah kalau orang ini diperbolehkan mengambil upah dari selain majikannya, maka dia sebagai pegawai akan memandang sebelah mata orang-orang yang tidak memberikannya upah. Sehingga pelayanan dia akan berbeda antara satu orang dengan orang-orang yang lainnya. Inilah ini diantara yang menjadikan hadayal ummal menjadi haram atau harta khianat. Karena akan mendatangkan mudarat kepada orang-orang yang tidak memberikan hadiah. Apabila syubhat ini hilang, maka menjadi dibolehkan. Apabila syubhat ini hilang, maka menjadi dibolehkan. Misalnya, ya, setelah dilayani baru dikasih. Setelah dilayani baru kita ngasih. Sehingga orang ini dari awal tidak melihat ya adanya uang, sehingga dia melakukan kita secara istimewa, kemudian memperlakukan orang lain secara tidak istimewa karena tidak diberi. Ya, kita merasa kasihan saja dengan orang itu, akhirnya kita beri dan kita memberikannya setelah kita mendapatkan pelayanan dari dia, sehingga syubhat untuk dibeda-bedakan antara kita dengan yang lain menjadi hilang. Ya, kita dari awal tidak ngomong akan ngasih sesuatu. Kemudian orang tersebut bekerja sebagaimana dia melayani yang lain. Kemudian karena kita merasa kasihan, akhirnya kita kasih. Ya, seperti ini tidak menjadi masalah, wallahu taala alam, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya bagaimana hukum memberikan upah kepada seorang yang bertugas membawa surat ke rumah. Ya, seorang petugas petugas kantor pos. Kalau dia membawa surat ke rumah kemudian kita kasih, boleh tidak? Syekh bin Baz mengatakan ini dibolehkan. Ya, apabila ya tujuannya adalah
karena merasa kasihan, dan itu tidak menjadikan orang tersebut membeda-bedakan pelayanan antara dirinya dengan orang lain. Begitu pula dengan para pekerja, ya, ada fatwa yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang memberikan uang kepada para pekerja di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah. Ya, para pekerja mereka tampak ya sebagai orang-orang yang miskin, yang biasanya mereka merapikan tempat minum ya di tempat air Zam-Zam di Masjid Nabawi. Banyak orang yang ngasih uang kepada mereka karena merasa iba, bukan karena ingin dilayani. Ya. Jadi seperti ini ya menjadi kenyataannya menjadi sedekah. Dia memberikannya karena iba dan tidak ada unsur ingin dilayani dengan pelayanan yang lebih. Dia juga tidak membeda-bedakan antara kita dengan yang lain karena hal ini. Syubhat tentang kezaliman kepada orang lain tidak ada, sehingga keadaan yang kedua ini juga dibolehkan. Wallahu taala alam. Kalau misalnya ya pemberian kita kepada dia sebagai pegawai, kita perkirakan akan menjadikan orang ini membeda-bedakan pelayanan antara kita dengan yang lainnya, maka lebih baik kita tinggalkan. Kita kembali ke hukum asal bahwa hadayal ummali ghulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pegawai itu harta khianat, sehingga kita diharamkan memberikan kepada dia dan dia juga diharamkan untuk menerimanya. Wallahu taala alam. Ya, insyaallah jazakumullah khair Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk Ummu Abdurrahman ya di Bandung, Jawa Barat. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari member di Rosa. Begini Ustaz. Itu Fulan bekerja di bank riba selama 25 tahun. Kemudian 5 tahun terakhir beliau baru menyadari kalau ternyata ini haram. Nah, kemudian beliau keluar dari bank dan mendapatkan uang pensiun. Di uang pensiun itu ada ustadz yang bilang katanya yang kita tahu itu baru itu haram, yang kita nggak tahu itu masih dianggap halal. Kalau kita udah bertobat, insya Allah yang dulu itu nggak termasuk gitu. Dan apakah setelah itu beliau melunasi rumahnya, melunasi mobilnya, kemudian menyumbang, bersedekah, itu bagaimana Ustadz hukumnya gitu? Baik, cukup itu Ibu. aja Ustadz. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang di dalam Al-Quran ya ada ayat yang mengarah kepada apa yang difatwakan oleh Ustadz tadi ya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Ya, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dosa makan riba. Kemudian di akhir ayat Allah katakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang datang kepada dia nasihat ya, barang siapa yang datang kepada dia nasihat tentang haramnya riba, kemudian akhirnya dia berhenti, maka falahu ma salaf. Uang-uang yang sebelum itu ya menjadi milik dia, menjadi hak dia. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah akan memaafkan orang tersebut ya. Masa lalunya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya. Hanya saja di sini para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sudah tahu bahwa riba itu haram. Kemudian dia tetap melakukannya. Ada hasilnya. Setelah itu
dia taubat. Setelah itu dia taubat. Apakah ayat ini masih berlaku bagi dia ataukah tidak berlaku lagi? Ya. Antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim berbeda pendapat di sini. Ibnu Qayyim mengatakan hartanya haram dan dia harus mengeluarkan harta itu dari kepemilikannya. Ketika dia sudah sadar bahwa itu haram, kemudian dia tetap bekerja di situ, maka gaji-gaji yang dia dapatkan di pekerjaan haram tersebut ini haram, walaupun dia sudah bertobat setelah itu. Dihitung dari saat dia sadar bahwa itu haram, saat dia tahu bahwa itu haram, itu hartanya gajinya haram semuanya, sehingga harus dikeluarkan. Adapun sebelum dia tahu hukumnya, maka fa'amruhu ilallah, ya, maka perkara itu dikembalikan kepada Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut dan hartanya menjadi milik dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tetap saja ayat itu berlaku untuk dia, walaupun dia tadinya sudah sadar bahwa itu riba dan diharamkan. Ketika misalnya setelah 5 tahun dia tahu baru dia bisa resign misalnya, maka tetap saja dianggap halal. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Ini umum, ya, dalam semua keadaan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dari sisi kaidah, ya, Syekhul Islam lebih kuat karena berpegang teguh pada keumuman ayat. Namun dari sisi kehati-hatian, pendapat muridnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lebih selamat, ya, lebih hati-hati. Maka kalau bisa kita hilangkan atau kita bukan sedekah, ya, kita keluarkan dari harta kita, ya, kalau kita bisa dan tidak berat maka lakukan itu yang paling afdal, ya. Tapi kalau misalnya kita sangat keberatan dengan hal tersebut, ya, maka mudah-mudahan ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya garis bawahi bahwa sedekah yang asalnya dari sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apabila digunakan untuk amal-amal ibadah yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik pula. Demikian, wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Umar yang sudah bertanya, dan pertanyaan dari Umar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan, Ustaz sudah berkenan hadir ke studio Fatwa TV Jember, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, alhamdulillah itulah tadi live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah taala. Saksikan terus live interaktif mulai hari Senin sampai dengan Jumat di waktu atau jam yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Fatwa TV, dan juga bagi Anda yang ingin mengakses pertanyaan yang sudah terjawab dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.